Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, kan membahas tentang penangkapan sindikat yang memperdagangkan bayi di Medan. Jadi bayangin tuh ya, bayi diperdagangkan layaknya barang gitu ya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, kita lihat nih beritanya. Saudara Polda Sumatera Utara membongkar praktik jual beli bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Iya. Terdapat 8 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini yang ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan Tuh ya, 2 setidaknya sudah tahun. menjual 8 bayi. Korbannya bayi Inilah ya, kasihan detik-detik banget. penangkapan sejumlah pelaku jual beli bayi di kawasan Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan bayi laki-laki yang diperdagangkan Kan ada pelaku buktinya tuh. yang masih berusia 3 hari. Masih Bayi baru. malang ini dibeli pelaku dari seorang perempuan muda yang diduga enggan merawat sang bayi karena hasil hubungan terlarang. Ya tuh bayangin ya, gara-gara hubungan terlarang, ibunya tuh nggak mau ngurusin, akhirnya dijual tuh ke para sindikat ini. Gitu ya. Jadi bayangin, ibunya nggak mau ngurusin dan bayinya ini menjadi korban, gitu ya, diperjualbelikan layaknya barang gitu. Kasihan banget tuh, bayi masih umur 3 hari loh. Ya masih baru banget gitu, yang masih rentan sekali, udah kayak barang gitu. Sangat kejam ya, kita bisa lihat kejahatannya. Yang kini berstatus tersangka dan akan dijual dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah 10 melalui 15 juta. perantara. Polisi mengungkap total ada 8 tersangka yang terlibat dalam kasus ini dan seluruhnya sudah ditahan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah beroperasi sejak tahun 2023 dan sudah memperdagangkan setidaknya 8 bayi yang umumnya baru dilahirkan. Tuh ya. Kasihan Rangkaian bayinya. peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang Jadi korban. diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli itu terputus. Untuk mengetahui lebih lengkap kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kompol Ikang Putra, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Selamat siang Pak Ikang, dengan Bella di studio. Baik, selamat siang Mbak Bella. Pak Ikang, ini 8 pelaku sudah ditangkap. Apa peran para tersangka dan apakah ke-8 tersangka ini juga adalah tersangka yang sudah beroperasi dari tahun 2023? Baik Mbak Bella, untuk peran tersangka ini dia berbeda-beda, yaitu mungkin dari 8 itu yang inisial BDS, dia sebagai orang tua langsung dikarenakan ini lahir dia melalui hubungan gelap sehingga dia Berarti ibunya kena juga ya. karena dan juga ada faktor ekonomi dia sehingga menjualkan bayi tersebut, dan ini melalui menghubungi tersangka SRR, yang mana SRR merupakan keluarga dari BDS yang siap mencarikan mengambil bayi ini. Terus lalu tersangka SRR menjualkan kepada AD. AD berperan mengambil bayi tersebut dari tersangka SRR dan menjual kembali kepada MS. MS berperan kembali terus menjualkan tersangka kepada AD, terus juga tersangka PT membeli bayi dari rumah tersangka, dan tersangka MS menjual kepada tersangka MF alias BL. Lalu tersangka Jess berperan membantu tersangka PT menjemput bayi dari rumah tersangka, dan terakhir yaitu adalah tersangka MM dan BL yang membeli bayi dari tersangka PT dan Jess dan akan mencari orang yang akan membeli darinya. Begitu Mbak Bella. Kompol Ikang, ini kan kalau kita lihat ada tersangka satu, kemudian ke tersangka berikutnya dijual ke tersangka berikutnya, begitu terus berlanjut. sehingga ada 8 tersangka. Lalu bagaimana mereka mencari korban atau misalnya ibu hamil yang memang sepertinya ini memang ditargetkan untuk bisa diprospek untuk menjual bayi, dan apakah memang ada kerjasama misalnya dengan tempat di mana lokasi bayi-bayi ini dilahirkan? Nah, itu juga tuh jadi pertanyaan. Itu kami masih pendalaman Mbak Bella ya terkait masalah tempat yang penjualan, karena ada memang tersangka BDS ini dia
sedang membutuhkan uang dan diketahui letak ke SR. Dan ini sindikat ini berubah-berubah, Mbak. Tapi yang sindikat yang terakhir yaitu adalah tersangka Jess dan MM, inilah yang sudah beroperasi dan melalui 8 kali dan mencari melalui WA, dan juga dia mencari informasi orang-orang yang tidak butuh, lalu mereka mengejar orang tersebut dan juga sudah menggunakan inisial ataupun call sign yang disebutnya kalau laki-laki itu istilahnya ceret, kalau di sini yang kalau perempuan namanya mutiara. Kode-kodenya. Demikian Mbak Bella. Ya, Pak Ikang, ini apakah memang dari kasus terakhir misalnya ya, apakah memang ada kerjasama dengan klinik dan kira-kira ada berapa klinik yang diduga terlibat dalam sindikat jual beli bayi ini? Oh, kalau klinik kita masih belum sampai ke sana, Mbak Bella, karena kita Masih masih pendalaman. penelusuran. Karena memang pada saat kami ditemukan itu tidak ada keterlibatan klinik. Memang ini adalah person to person perdagangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada klinik, jadi kliniknya itu nggak tahu menau ya. Jadi cuma nugasin melahirkan saja gitu, tempat kelahiran saja. Saat dilahirkan klinik tidak bertanggung jawab lagi gitu. Jadi udah diserahkan kepada orang tuanya. Jadi ini yang bertanggung jawab adalah orang tua dan para penjual ini ya, para pelakunya yang memperdagangkan bayinya. Jadi sampai tadi pakai menggunakan kode-kode untuk menyembunyikan barang dagangannya. Jadi kan kalau misalnya laki ada sebutannya, kalau perempuan ada sebutannya gitu ya. Jadi kayak udah kayak barang gitu ya. Benar-benar kejam sekali dan sangat menyedihkan ya kasus seperti ini tuh sampai ada di Indonesia. Pak Ikang, ini beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada informasi di Bandung, Jawa Barat, memang ada juga yang diduga sindikat penjualan bayi. Ya, Apakah di sindikat Bandung yang juga ada di Medan ini juga ada kaitannya dengan sindikat yang ada di Bandung? Sementara hasil pendalaman kami, pemeriksaan kami belum ada. Namun memang perdagangan yang dilakukan oleh sindikat yang ada di Medan ini, mereka sudah menjualkannya sampai ke luar kota Medan, yaitu adalah Jawa Sampai dan luar Bali. kota. Demikian, Mbak Bella. Pak Ikang, apakah memang ada informasi dari ke-8 bayi yang dijual sebelumnya hingga yang saat ini diamankan ini, apakah sudah ada target untuk dijual ke siapa, kemudian sindikatnya kemana saja, apakah memang ada Jaringannya. informasi, kita berharap tidak terjadi misalnya ada jual beli organ bayi seperti itu Bapak? Ya, organnya bisa aja. Oh, untuk organ bayi belum ada, Mbak Bella. Namun untuk perdagangan ini emang disetting mereka secara terputus, sehingga pada saat nanti bayi ini dijualkan kepada orang yang paling terakhir, bayi tersebut tidak tahu ini diperjualkan kepada siapa. Memang dibuat mereka sistemnya terputus. Jadi sehingga bayi tersebut tidak mengetahui orang tuanya siapa. Begitu Mbak Bella. Gitu. Jadi karena dioper tadi kan jadi terputus deh. Jadi habis dijual nanti bisa aja dioper lagi gitu. Jadi nggak ada kesinambungan yang pasti gitu ya. Jadi karena terputus tadi. Itu jadi nggak ada nggak nyambung gitu satu sama lainnya. Jadi kalau udah dijual udah dilepas tanggung jawab gitu. Jadi nggak ada hubungan selanjutnya. Gitu. Makanya sampai orang tuanya itu nggak diketahui siapa kan. Karena terputus penjualannya dari ujung ke ujung nanti akhirnya bayi ini tiba-tiba mungkin berakhir dari perdagangan manusia kan, mungkin jadikan kayak untuk ngemis gitu, itu yang berbahaya, atau tadi bisa untuk perdagangan organnya. Jadi kasihan banget si bayi ini tuh jadi korban ya, nggak tahu apa-apa, dilahirkan di dunia tiba-tiba harus jadi seperti ini ya, kayak barang gitu. Memang ini baru ada satu bayi yang sudah diamankan dari tangan pelaku. Lalu apakah juga nanti dari kepolisian akan menarik ke sekitar 7 bayi yang sebelumnya sudah diperdagangkan untuk diketahui apakah memang sebelum-sebelumnya terbukti sudah diperdagangkan atau seperti apa Bapak? Sementara kita memang sudah mengamankan satu pelaku untuk satu bayi yang sudah kita lihat saat ini. Untuk yang bayi-bayi yang lain kita masih melakukan pendalaman terhadap ini, karena memang mereka sistemnya putus, yang mana ketika orang yang dihubungi terakhir itu tidak mengenal siapa orang yang dihubungi, kepada siapa dia menjual, sehingga mereka menjual bayi tersebut tidak diketahui kepada siapa, sehingga mereka udah putus. Jadi sampai di tangan yang terakhir seperti itu, Mbak Bella. Yang juga menjadi concern orang-orang terutama yang menonton tayangan ini, bagaimana sekarang kondisi dari bayi yang masih berusia 3 hari, siapa yang juga misalnya mengurusi
makanan dan sebagainya, Bapak. Gitu ya, kasihan bayinya sih. Baik, Mbak Bella, terkait dengan bayi tersebut, memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu adalah Dinsos dan juga BP3MI, yang mana kami di sini berkoordinasi terkait masalah pengurusan. Memang pada saat laku pengamanan, pada saat kami bayi tersebut kita bawa langsung kita bawa ke rumah sakit dan langsung dikoordinasikan dengan Dinsos untuk pengurusan bayi. Dan sekarang saat ini juga hari ini kami juga masih berlangsung untuk pengurusan ataupun untuk terkait masalah bayi tersebut dari orang tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ikang, kita Bayinya harus berharap tidak ada diurusin. lagi kejadian-kejadian serupa di mana ada orang-orang yang memanfaatkan orang tertentu yang sedang membutuhkan uang, kemudian anak yang dilahirkannya dijual kembali melalui sindikat penjualan bayi. Terima kasih atas waktunya dan obrolannya di siang hari ini, Kompol Ikang Putra, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Nah itu ya, jadi bayangin ya, kejadian kayak gini untung terungkap gitu. Jadi kasihan tuh yang bayinya ini, yang masih baru 3 hari udah diperdagangkan layaknya barang. Ya emang kayak bayi ini dilahirkan dari hubungan terlarang, tapi harusnya bertanggung jawab ibunya gitu. Jangan sampai tergiur sama ekonomi. Kalau misalnya nggak mau pengen bayi, jangan sampai berhubungan di luar nikah gitu kan. Jadi nggak ada yang bertanggung jawab nih sama bayinya gitu. Karena bayi itu kan adalah titipan ya dari Sang Maha Kuasa gitu kepada manusia untuk dirawat, bukannya ditelantarkan seperti ini gitu ya. Jadi yang kasihan adalah bayinya ini. Yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya juga, sama tadi para penjahat itu yang menghubungkan atau yang mengoper-oper itu kan. Jadi kasihan tuh, jadi orang tuanya bertanggung jawab, akhirnya dijual gitu. Alasannya akibat dari hubungan terlarang sama ekonomi gitu ya. Jadi bayi itu nggak dihargai sebegitunya kayaknya barang gitu. Ya untungnya ketangkep sekarang, dan mungkin tadi ya bisa telusuri tuh, kan udah ada bayi-bayi sebelumnya yang udah dijual tuh. Mudah-mudahan bayi-bayi yang tadi tuh bisa diperlakukan layaknya manusia lah, jangan kayak barang. Dan pemerintah juga harus bertanggung jawab gitu ya, harus melacak nih, jangan sampai ada sindikat-sindikat lainnya yang memperdagangkan. Soalnya kalau misalnya 7 bayi sebelumnya itu udah bisa kejual, berarti kan ada pasarnya. Nah ini harus ditelusuri nih, siapa yang menjualnya, siapa yang membelinya, dan semuanya gitu ya. Jadi habisin itu ya ekosistemnya supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Tuh kalau misalnya satu selesai, mungkin ada penjahat baru lagi yang melakukan. Makanya metode seperti ini ya itu harus segera dihentikan dan diberi hukuman yang sangat berat ya, karena itu udah masuk ke perdagangan manusia ya. Bayangin bayi yang tidak bersalah, tidak berdosa harus dikorbankan seperti ini ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.